pagi dokter, selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Natalia Marinata Simalango dengan NIM 10/17/224. Baik, di sini saya akan memperagakan tentang praktikum patologi klinik blok 24. Yang pertama meliputi kita akan melakukan pemeriksaan fungsi kapiler, selanjutnya pemeriksaan sediaan hapus darah tepi, dan yang terakhir ada pemeriksaan hitung jenis. Ini yang pertama kita akan melakukan fungsi kapiler. Kita akan menyiapkan alat itu terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini ada lancet, kemudian ada kapas kering, ada kapas yang sudah diberikan alkohol 70%, kemudian ada masker, hand cone, hand sanitizer, dan objek gelas. Sebelum melakukan pemeriksaan medis, kita sebaiknya mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, kita menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan hand cone. Baik, untuk pemeriksaan kapiler dari pasien, kita bisa menentukan daerah yang ditusuk. Di sini di jari kedua atau ketiga ataupun keempat, jangan di jari pertama ataupun kelima. Kalau untuk anak-anak, kita bisa melakukan penusukan di bagian dalam telinga atau di bagian kaki, bagian ujung jempol, ataupun di bagian tumit, di bagian lateral kiri ataupun kanan. Selanjutnya di sini saat kalau kita sudah menentukan jarinya yang mau diperiksa, jari ketiga, kita pertama-tama lakukan massage dulu agar darahnya terkumpul dan pasien tidak terlalu merasakan sakit saat ditusuk. Selanjutnya kita asepsis menggunakan alkohol. Kapas yang sudah diberikan alkohol 70%. Lakukan asepsis secara sirkular. Setelah itu kita biarkan sampai kering dulu, kemudian kita lakukan penusukan menggunakan lancet. Di sini kita tusuk di bagian lateral. Kita tusuk harus sejajar dengan sidik jari. Setelah dilakukan penusukan, darah pertama yang keluar jangan kita pakai, kita usapkan menggunakan kapas ataupun tisu. Kita buang. Setelah itu darah berikutnya akan kita pakai untuk pemeriksaan. Apabila kita mau melakukan pemeriksaan darah sediaan hapusan darah tepi, kita bisa taruh di objek gelas darahnya sesuai yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mempraktikkan pemeriksaan sediaan hapus darah tepi. Pertama-tama kita siapkan alat dan reagennya terlebih dahulu. Di sini ada alatnya, ada kaca objek. Kemudian ini untuk membuat sediaan hapus darah tepi. Selanjutnya ada kaca penggeser. Kemudian ada pipet tetes. Kemudian ada rak untuk mewarnai sediaan. Kemudian untuk reagennya di sini ada metanol absolut. Kemudian reagen untuk memulai sediaan hapus darah tepi di sini ada right stain dan gemsa stain, dan ada larutan penyangga. Pertama-tama kita buat dulu sediaan hapus darah tepinya. Di sini langkah pertama kita letakkan tetes kecil darah vena atau kapiler pada objek gelas. Kemudian setelah itu kita dengan tangan kiri kita menahan ujung kaca objek dan gunakan tangan kanan untuk meletakkan kaca penggeser pada bagian depan tetes darah. Misalnya ada tetes darahnya di sini, kita letakkan di bagian depannya. Kemudian besar sudut kaca penggeser dan kaca objek tanpa tetes darah adalah sebesar 30 derajat sampai 40 derajat. Setelah itu geser kaca penggeser ke arah belakang sampai menyentuh tetes darah, sehingga tetes darah akan menyebar dan berada pada sudut kaca penggeser. Setelah itu kita geser kaca penggeser ke arah depan, sehingga semua darah yang berada pada sudut kaca penggeser menjadi sediaan hapus, atau
kaca objeknya kemudian didorong ke depan itu untuk menghasilkan lapisan tipis darah di bagian belakangnya. Setelah itu, kita perhatikan besar sudut kaca penggeser selama pembuatan sediaan harus selalu tetap. Setelah sudah jadi, biarkan sediaan mengering sekitar 10 menit. Setelah itu kita bisa lanjutkan dengan pewarnaan yang mau kita lakukan. Yang pertama kita akan lakukan pewarnaan white. Di sini pewarnaan white kita letakkan kaca sediaan pada rak pewarnaan dengan permukaan menghadap ke atas seperti ini kita contohnya. Ini rak pewarnaan, kemudian kita pertama-tama kita fiksasi dulu menggunakan metanol absolut. Kurang lebih kita fiksasi selama 10 menit. Setelah itu kita teteskan larutan bright di atas seluruh permukaan sediaan, seperti di gambar kita teteskan pada semua permukaan sediaan. Kita tunggu kurang lebih 7 menit. Kemudian selanjutnya tanpa membuang larutan bright sebelumnya, kita teteskan lagi larutan penyangga. Di sini kita teteskan ke permukaan sediaan semuanya, kita tunggu sekitar 5-12 menit. Setelah itu setelah sudah mencapai waktu yang ditentukan 5-12 menit, kita bilas sediaan dengan air suling. Kemudian mula-mula perlahan untuk membuang zat warnanya dulu terlebih dahulu yang terapung pada permukaan. Kemudian dengan aliran keras untuk membersihkan sediaan dari kotoran. Setelah itu, letakkan kaca sediaan dalam sikap vertikal dan biarkan mengering di udara. Untuk selanjutnya untuk pewarnaan gemsa di sini sediaan akan dipulas harus kering, yang akan dipulas harus kering, kemudian letakkan sediaan di atas rak tempat memulas dengan lapisan darah menghadap ke atas seperti di gambar. Kemudian sebelum dipulas sediaannya kita fiksasi dulu dengan metanol absolut kurang lebih 10 menit. Setelah itu kita teteskan larutan gimsa yang telah diencerkan dengan larutan penyangga. Kemudian kita biarkan 15-20 menit. Setelah itu teteskan larutan bilas. Setelah sudah diteteskan larutannya dan kita tunggu sampai 15-20 menit, kita bilas sediaan dengan air suling dan letakkan sediaan pada posisi vertikal agar kering dan kemudian kita keringkan dengan angin. Selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan selanjutnya. Kita akan melakukan pemeriksaan hitung jenis sel darah tepi. Nah, di sini kita pertama-tama kita siapkan tabelnya terlebih dahulu. Di sini tabelnya harusnya di sini kosong ya. Tabelnya belum terisi. Jadi baru terisi jenis-jenis selnya dulu, seperti ada basofil, eosinofil, batang segmen limfosit, monosit, dan terakhir ada jumlah sel. Kemudian kita ada tabel di sini ada 10 sampai 10 dan yang terakhir ada persenannya. Dan untuk itu setiap tabel kita harus mengisi jumlahnya sampai terdapat 10 sel. Selanjutnya baru kita bisa lanjut ke tabel berikut. Berikut pun selanjutnya tabelnya harus berisi jumlah 10 sel. Dan terakhir kita akan mendapatkan jumlahnya 100 sel. Nah, untuk tabel pertama, misalnya tabel pertama, kita pada lapang pandang pertama. Kita isi untuk tabel pertama. Apabila di lapang pandang pertama kita belum mendapat sampai 10 sel, misalnya kita cuma mendapatkan 8 atau 7 sel jumlahnya di lapang pandang pertama, kita lanjutkan melihat di lapang pandang berikutnya. Tetapi kita tetap harus mengisi di tabel pertama dulu sampai isinya pas 10 sel, baru kita bisa lanjutkan ke tabel berikut. Jadi untuk tabel pertama tidak menentukan untuk diisi cuman dari satu lapang pandang, bisa 2-3 lapang pandang, intinya sampai terdapat 10 sel. Selanjutnya, kita isi begitupun selanjutnya untuk tabel-tabel berikutnya sampai tabel ke-10. Setelah itu kita totalin, ini harus berjumlah kita totalin dari jumlah pesan ini, semua jenis sel ini harus totalnya 100. Apabila totalnya tidak mencapai 100, berarti pemeriksaan ini dianggap gagal dan harus melakukan pemeriksaan ulang. Baik, terima kasih untuk praktikum patologi klinik
Yang kedua sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan atau tindakan di sini. Terima kasih.